Sejumlah penumpang dari penerbangan Qatar baru saja tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Seperti biasa, petugas bea cukai memeriksa seluruh barang bawaan penumpang guna menghindari masuknya barang-barang terlarang ke Indonesia. Saat pemeriksaan, petugas menemukan koper penumpang yang terindikasi membawa barang sejenis dalam jumlah tak wajar. Petugas menemukan puluhan karpet dalam koper penumpang. Guna penindakan lebih lanjut, penumpang dibawa ke ruangan bea dan cukai. Petugas mengecek seluruh dokumen perjalanan penumpang, termasuk invoice dari barang belanjaan penumpang. Masnya dari mana? Dari Turki, Pak. Turki ya? Saya cek dulu ya. Mas sudah tahu kan kalau kewajiban membayar untuk barang yang komersil, kayak karpet ini kan barang komersil. Ya. Berarti harus bayar pajak nanti ya. Kan 2 koper ya, 35 biji. Harganya segini ya, sesuai invoice. Beratnya segini, oke. Kita tetapin harganya ya. Nggak kena, masnya kena 1.489.000. Untuk barang pribadi, kita biasanya bebasin sampai maksimal $500. Biasanya HP, sepatu ukuran dia atau baju ukuran dia itu barang pribadi. Tapi barang selain itu yang bisa dipakai oleh orang lain itu bukan barang pribadi. Jadi dianggap barang komersil yang bisa diperdagangkan di Indonesia. Kebetulan penumpang yang tadi dia bawa karpet dengan jumlah yang tidak wajar, sekitar 35 karpet. Lebih kurang 2.000 lira. Tadi kita udah konversi ke US dollar sekitar 236 US dollar. Nah, untuk pajaknya sendiri dia bayar tadi sekitar 1.600.000 total. Setelah diberi penjelasan mengenai aturan pembawaan barang dari luar negeri, penumpang pun memahaminya dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan. Sementara seorang pengedar narkoba dibekuk unit 1 Narkoba Polres Jakarta Barat di Terminal Bis Bayangan, kawasan Palembang, Sumatera Selatan. Saat diamankan, petugas menemukan 5 paket sabu yang dibungkus dalam kemasan teh Cina di dalam ransel milik pelaku. Rencananya pelaku akan pergi ke Jakarta untuk mengirim paket haram tersebut. Keberhasilan ini merupakan hasil dari pengembangan penangkapan kurir sabu di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara. Kita mengikuti salah seorang tersangka, kita amankan, kita tangkap di wilayah Kapuk Penjaringan. Dari situ mengembang lagi, ya. Setelah kami temukan BB-nya ada sekitar 1 kantong sabu-sabu. Anggota melakukan pengembangan, kita amankan lagi di atasnya posisinya yang menyuplai barang yang bersangkutan itu di Sumatera Selatan. Tersangka langsung dibawa ke Polres Jakarta Barat guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oh, ada tuh. Kelihatan, Cok. BK. Ini ada nomor. Tangan lihat coba. Di Jalan Lintas Sumatera, petugas bea cukai Dumai berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 4 truk limbah medis berupa sarung lateks bekas dan obat-obatan asal Malaysia. Penggagalan ini terjadi setelah petugas mendapat informasi terkait adanya kapal yang sedang membongkar barang impor di sekitar Rokan Hilir, Riau.
Petugas pun langsung menuju lokasi untuk menindaklanjuti informasi tersebut dan berhasil menemukan 2 truk yang dicurigai. Di tengah-tengah itu ya? Aku di belakang mobil kedua. Hah? Apa? Truk tersebut berhenti di salah satu tempat peristirahatan, kemudian kita lakukan penghentian dan kita lakukan pemeriksaan. Bang, aku boleh pinjam HP-nya dulu, Bang? Ini bisa. Cuma satu ini? Yakin? Nggak ada yang lain ya? Soalnya nanti diperiksa lagi. Iya, ini. Ini ya? Ya. Aku pegang ya. Saat dibongkar, petugas menemukan tumpukan karung dan kardus di dalam 4 truk beda yang berisi obat-obatan yang diduga ilegal, serta limbah alat kesehatan berupa sarung tangan bekas yang diduga asal impor. Barang-barang kemungkinan berasal dari Malaysia, Mbak. Berasal dari Malaysia, diangkut dalam 4 buah truk, terdiri dari 201 kurang lebih 201 karton berisi obat-obatan dan 550 karung berisi sarung tangan yang diduga bekas. Dari 4 truk beda, petugas juga mengamankan 7 orang pengangkut barang tersebut. Sarung tangan dicek nih kalau. Rencana menurut keterangan mau dibawa ke Medan. Untuk apanya, untuk siapa, untuk apanya masih di dalam penyelidikan teman-teman. Untuk obat-obatan kita serahkan ke BPOM, sementara untuk sarung tangan kita serahkan ke KLHK. Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau menyergap seorang kurir narkotika jaringan internasional di Jalan Wan Amir, sekitar Pelabuhan Roro, Kota Dumai, Kepulauan Riau. Tersangka berinisial AL yang merupakan target operasi polisi ini hanya bisa pasrah saat diamankan petugas. Dari jok belakang mobil, petugas menemukan 2 tas yang berisi puluhan paket sabu-sabu kemasan teh Cina. Kemudian setelah muncul kereta Avanza warna putih dari pelabuhan tersebut, kami langsung melaksanakan tindakan penyergapan. Kemudian kami geledah, ada 2 tas di situ ditemukan dengan 1 tas berisi 10 kg, jadi masing-masing 10, totalnya 20 kg sabu. Menurut keterangan tersangka, sabu didapat dari seseorang yang ia panggil bos yang berada di Malaysia. Sebelum tertangkap, pelaku pernah mengirim paket haram sebesar 5 ons dengan bayaran 30 juta rupiah. Di aksi keduanya ini, tersangka dijanjikan akan menerima imbalan sebesar 160 juta rupiah jika ia berhasil mengantar 20 paket sabu.